Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi pengkongruenan serta teorema Fermat dan teorema Wilson. Nah, yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi pengkongruenan. Namun sebelum itu, nanti pada slide dari PPT ini, materinya dipersingkat. Untuk kelengkapan dari materi kami bisa dilihat pada laporan yang sudah kami buat. Nah, di sini kita langsung masuk kepada definisi dan sifat dari kekongruenan. Dua bilangan dikatakan kongruen jika mereka memiliki sifat yang sama atau setara dalam konteks tertentu. Nah, dua bilangan ini dikatakan kongruen modulo N jika memiliki sisa yang sama setelah dibagi dengan N. Nah, misalnya jika A dan B adalah dua bilangan bulat, maka A kongruen B modulo N. Berarti bahwa A dan B memberikan sisa yang sama ketika dibagi dengan N. Dalam hal ini, N disebut sebagai modulus. Nah, untuk sifat-sifat yang berlaku pada kekongruenan bisa dilihat pada slide. Nah, perlu diingat di sini, relasi kekongruenan disebut relasi ekuivalen jika relasi itu memiliki sifat refleksi, simetris, dan transitif. Jadi, tiga sifat ini perlu kita ingat baik-baik. Kemudian, selanjutnya kita masuk kepada teorema-teorema dari kekongruenan. Nah, di sini teorema 2.2 berbunyi setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya bisa kita buktikan dengan ambil sebarang bilangan bulat n dan angka-angkanya secara berurutan. N sama dengan dk, dk kurang 1, dk kurang 2 sampai dengan d2, d2, d1, d0. Nah, di mana k di sini merupakan bilangan bulat. Kemudian bisa dilihat pada layar. Menurut teorema 1 bahwa 10n kongruen 1 modulo 9 untuk setiap n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga n jadi dk kali 1 ditambah dk min 1 kali 1, dan seterusnya, ditambah D1 kali 1 plus D0 modulo 9. Jadi bilangan bulat N kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Berikutnya, masuk kepada teorema 2.2.3 yang berbunyi, andaikan ABC adalah bilangan bulat dan M bilangan asli, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C sama dengan B plus D modulo M. Di sini bisa kita buktikan, dapat dilihat dari teorema tadi, A kongruen B modulo M, berarti M membagi A kurang B. C kongruen D modulo M, berarti M membagi C kurang B. Selanjutnya, M membagi A kurang B dapat dinyatakan A kurang B sama dengan TM. M membagi CD dapat dinyatakan C kurang D sama dengan T kali M, sehingga A plus C kurang B plus D sama dengan T plus T kali M, atau A plus C kongruen B plus D modulo M. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vivi. Uh, uh, itu modulo M dan kongruen D modulo M, maka A kali C kongruen B kali D modulo M untuk A, B, C, D, M itu elemen bilangan asli. Jadi pembuktiannya A kongruen B modulo M itu berarti M membagi A kurang B. Lalu C kongruen D modulo M artinya M membagi C kurang D. Berdasarkan definisi keterbagian M membagi A kurang B, maka terdapat suatu bilangan bulat T sehingga A kurang B itu sama dengan T kali M. Lakukan hal yang sama pada C juga, C kurang D, maka M membagi C kurang D, maka terdapat T bilangan bulat sehingga C kurang D itu sama dengan T kali M.
kita kalikan A kurang B itu dengan C, maka A kurang B kali C itu sama dengan T kali C kali dengan M. Lalu untuk C kurang D kita kalikan dengan B sehingga T kali B dikali dengan M. A kurang B dikali C menjadi A kali C kurang B kali C itu sama dengan T kali C kali M. C kurang D kali dengan B menjadi T kali B C kali B kurang D kali B sama dengan T kali B kali T kali B kali M. Kita tambahkan A kali C kurang B kali C tambah dengan B kali C kurang B kali D. Sama dengan T kali C kali M tambah T kali B kali dengan M. Karena hasil dari A kali C kurang B kali C ditambah dengan B kali C kurang B kali D, itu hasilnya A kali C kurang B kali D sama dengan hasil kali dari T kali C ditambah T kali B dikali dengan M. Karena kita misalkan tadi T itu bilangan bulat dan ini B dengan C-nya itu bilangan asli, maka perkalian bilangan bulat dengan bilangan asli akan menghasilkan bilangan bulat, kemudian ditambahkan juga akan menghasilkan bilangan bulat. Maka kita dapat kesimpulannya M membagi A kali C kurang B kali D. Maka didapat A kali C kongruen dengan B kali D modulo M. Teorema selanjutnya, relasi kekongruenan. Kongruen linear adalah suatu kongruen yang memiliki variabel berpangkat paling tinggi yaitu 1. Bentuk umum dari kongruenan linear ini adalah AX kongruen dengan modulo B kali M. Dengan A-nya itu tidak kongruen dengan 0. Suatu kongruen linear dapat mempunyai satu solusi seperti contoh di atas, ada yang memiliki lebih dari satu solusi, atau mungkin ada yang tidak memiliki solusi sama sekali. Slide selanjutnya. Masuk ke teoremanya. Jika FBB A dan M tidak membagi B, maka pengkongruen linear A kali X kongruen dengan B modulo M, tidak memiliki solusi. Jadi buktinya kita misalkan kita buktinya dengan menggunakan kontraposisi, yaitu P maka Q, maka negasi Q, maka negasi P. Jadi kita misalkan dulu AX kongruen dengan B modulo M ini memiliki solusi, maka akan didapat FPB dari A dan M ini dapat membagi B, sehingga dapat kita simpulkan AX ini kongruen dengan B modulo M, maka FPB A dan M ini tidak membagi B. Pembuktiannya dapat kita lihat pada slide. Lanjut, kita masuk ke contoh. Contoh yang kedua yaitu 6X kongruen dengan 15 modulo 33. Jadi untuk pada contoh ini kita ingat bahwa pada sifat yang ketujuh yaitu A kongruen B modulo M, maka AX kongruen BX modulo MX untuk ABX itu elemen bilangan bulat. Jadi dari 6X kongruen 15 modulo 33 itu dapat kita ubah menjadi 2X kongruen 5 modulo 11 berdasarkan sifat 7. Kemudian kita ubah lagi karena 5 ini memiliki kelas yang sama dengan 16, maka kita ubah ini 2X kongruen 5 modulo 11 ini menjadi 2X kongruen 16 modulo 11. Kemudian berdasarkan sifat yang keempat yaitu A kongruen B modulo M, maka AX kongruen BX modulo M untuk A, B, dan X itu bilangan bulat, maka kita dapat ubah dari 2X itu kongruen 16 modulo 11. Kita dapat mengubahnya menjadi X kongruen 8 modulo 11. Ingat karena 6 FBB dari 6 dan 33 itu ada sama dengan 3, maka berarti kita punya ini solusinya itu ada 3. Dan FBB dari 2 dan 11 itu 1, maka solusinya tentu ada 1. Jadi dari X kongruen 8 modulo 11, salah satu teorema kongruenannya itu ada A kongruen B modulo M, maka ada suatu bilangan bulat sehingga A itu sama dengan M dikalikan dengan bilangan bulat ditambah dengan B. Maka X kongruen 8 modulo 11 dapat kita ubah menjadi X sama dengan 8 ditambah 11 dikali K. Jadi untuk K sama dengan 0, maka kita dapat X8. Untuk K sama dengan 1, kita dapat X19. Untuk K sama dengan 2, kita dapat X sama dengan 30. Sehingga 6X kongruen 15 modulo 33
kita dapat 3 solusi, 8, 19, dan 30. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang materi teorema Wilson. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan teorema Fermat. Pada teorema Fermat ini kita akan membahas beberapa teorema. Langsung saja pada teorema 2.1 berbunyi jika FPB dari A dan M itu sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari A, 2A, 3A sampai dengan M kurang 1 kali A adalah 1, 2, 3 sampai dengan M kurang 1 dalam satu urutan. Untuk pembuktiannya, kita perhatikan barisan bilangan bulat A, 2A, 3A sampai M kurang 1 kali A itu kita misalkan itu menjadi barisan 1. Bilangan pada barisan 1 ini sendiri itu tidak ada satupun yang kongruen dengan 0 modulo M. Dan di sini kita akan buktikan bahwa bilangan-bilangan pada barisan 1 itu masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, dan M kurang 1. Kita gunakan pengandaian, andaikan ada dua bilangan suku dalam barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya RA kongruen dengan SA modulo M dengan 1 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan S, kurang dari sama dengan M. Kita tahu sendiri bahwa FPB dari A dan M, A, M tadi itu sama dengan 1. Maka berdasarkan akibat 3.1 pada bab kongruen, kita bisa menghapus A sehingga diperoleh itu R kongruen S modulo M. Tetapi karena tadi pada pengandaian itu R dan S itu masing-masing residu terkecil dari modulo M, maka R itu sama dengan S. Nah, karena R ini sama dengan S, itu berarti kontradiksi dengan pengandaian kita tadi yang menyatakan bahwa R dan S itu kurang dari M. Sehingga di sini itu pengandaiannya salah dan terbukti bahwa tidak ada dari barisan-barisan 1, bilangan dari barisan-barisan 1 itu yang memiliki dua kongruen yang sama, atau dengan kata lain bahwa pada bilangan barisan 1 itu masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, dan M kurang 1. Selanjutnya, 2 ini menyatakan bahwa jika P bilangan prima dan FPB dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Pembuktiannya itu kita ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A. Dikarenakan FPB dari A dan P itu sama dengan 1, berdasarkan teorema 2.2.1 yang baru kita bahas tadi itu, bahwa residu terkecil modulo P itu merupakan permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan P kurang 1, sehingga hasil kalinya itu akan kongruen modulo P pula, yaitu A kali 2A kali 3A sampai dengan P kurang 1 kali A itu kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan P kurang 1 modulo P. A 2A 3 kali 3, 2A kali 3A itu sampai dengan P kurang 1A itu kita bisa rubah menjadi A pangkat P kurang 1 dikali dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan P kurang 1, kongruen dengan P kurang 1 faktorial modulo P. Karena FPB dari P dan P kurang 1 faktorial itu sama dengan 1, berarti kita bisa hapus P kurang 1 faktorial itu, sehingga kekongruenan terakhir ini diperoleh menjadi A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P, sehingga terbukti.
Lalu untuk teorema 2.2.3 berbunyi jika P bilangan prima, maka A pangkat P itu kongruen dengan A modul P untuk setiap bilangan bulat A. Pembuktiannya, ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka akan terjadi kemungkinan antara A dan P itu FPB dari A dan P itu sama dengan 1 atau FPB dari A dan P itu sama dengan P. Nah, jika FPB dari A dan P ini sama dengan 1, maka berdasarkan teorema Fermat tadi, teorema yang baru kita bahas, maka diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Lalu, jika kita kalikan kedua ruas dengan A, maka akan diperoleh menjadi A pangkat P kongruen A modulo P. Jika FPB dari A dan P itu sama dengan P, maka dari A pangkat P kongruen A modulo P diperoleh 0 kongruen modulo P, sehingga teorema yang ketiga ini terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teorema Wilson. Langsung saja pada teorema 23.1, bila P adalah bilangan prima, maka pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P memiliki tepat dua penyelesaian, yaitu 1 atau P kurang 1. Bukti, misalkan R adalah suatu penyelesaian dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat kongruen 1 modulo P, jika dan hanya jika X kuadrat kurang 1 kongruen dengan 0 modulo P, dan jika dan hanya jika R plus 1 dikali dengan R kurang 1 kongruen dengan 0 modulo P. Pada pengkongruenan terakhir, ini berarti bahwa P membagi R plus 1 kali R kurang 1, sehingga P membagi R plus 1 atau P membagi R kurang 1, dengan P adalah bilangan prima. Selanjutnya, di sini kita bagi menjadi P membagi R plus 1 atau P membagi R kurang 1. Berarti R plus 1 kongruen dengan 0 modulo P atau R kurang 1 kongruen dengan 0 modulo P. R kongruen dengan min 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P jika dan hanya jika R kongruen P kurang 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P. Karena R adalah suatu penyelesaian yang memiliki solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil. Jadi, P kurang 1 dan 1 merupakan penyelesaian dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Teorema 2.3.2, misalkan P adalah bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P kurang 1, maka A kali A aksen kongruen dengan 1 modulo P dengan A aksen lebih besar dari 0 kurang dari P. Maka memiliki dua syarat penyelesaian. Yang pertama, jika A tidak kongruen dengan B modulo P, maka A aksen juga tidak kongruen dengan B aksen modulo P. Dan yang kedua, jika A aksen kongruen dengan A modulo P, jika dan hanya jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1. Untuk bukti, diberikan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P kurang 1, maka FPB dari A dan P adalah 1. Sehingga untuk AX kongruen 1 modulo P memiliki tepat satu solusi. Jadi A aksen ada, yaitu solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P. Untuk syarat yang pertama, kita buat kontraposisi. Misalkan A aksen itu kongruen dengan B aksen modulo P, maka A kali A aksen itu kongruen dengan A kali B aksen kongruen dengan 1 modulo P. Ingat, A aksen tadi adalah solusi dari AX kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, A kali A aksen dikali dengan B itu kongruen dengan A kali B aksen kali B, kongruen dengan A, kongruen dengan B modulo P. Dengan B sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P kurang 1. Maka A kongruen dengan modulo P. Dengan demikian, kontraposisi 1 terbukti, sehingga syarat pertama pun berlaku. Lalu, untuk yang kedua, dimisalkan A aksen itu kongruen dengan A modulo P, jika dan hanya jika A kali A aksen itu kongruen dengan A kuadrat modulo P. Ingat,
A aksen tadi adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P, di mana hal tersebut juga kongruen dengan A kuadrat modulo P jika dan hanya jika A kuadrat kongruen dengan 1 modulo P. Nah, berdasarkan teorema 2.3.1 yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa A kuadrat kongruen dengan 1 modulo P. Sehingga syarat yang kedua ini terbukti apabila hanya terpenuhi apabila A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya teorema 2.3.3 yang mengatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Langsung saja pembuktian. Akan dibuktikan jika P bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial itu sama dengan akan dibuktikan jika P bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Di sini kita misalkan dulu, P adalah bilangan prima lebih dari 2. Nah, lalu kita akan mengandaikannya dengan bulat dan A tidak sama dengan P dan A juga tidak sama dengan 1. Maka A dibagi dengan A membagi B dan A lebih kecil sama dengan P kurang 1 kali dengan P kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P, maka P membagi P kurang 1 faktorial ditambah dengan 1, karena A itu membagi P, dan juga P itu membagi P kurang 1 faktorial ditambah 1, berdasarkan teorema A membagi P kurang 1 faktorial tambah 1, tetapi karena A itu lebih kecil sama dengan P kurang 1, maka salah satu di antara faktor-faktor dari P kurang 1 faktorial adalah A sendiri. Nah, jadi A membagi P kurang 1 faktorial itu kita ingat bahwa A itu membagi P kurang 1 faktorial ditambah 1, dan A juga membagi P kurang 1 faktorial. Maka sesuai dengan teorema A membagi 1, hal ini tidak mungkin terjadi atau bertentangan, dikarenakan satu-satunya jawaban adalah A sama dengan 1. Padahal diketahui A itu tidak sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, pastilah P adalah suatu bilangan prima. Untuk selanjutnya itu yang dapat kita mengerti, kita bisa lihat pada contoh. Perhatikan barisan bilangan yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 disuruh untuk tentukan residu terkecil modulo 7 faktorial. Nah, solusinya 4 kongruen dengan 4 modulo 7, dikarenakan 7 habis membagi 4 kurang 4, maka 7 itu habis membagi 0. Lalu 8 kongruen dengan 1 modulo 7, dikarenakan 7 habis membagi 8 kurang 1. Nah, kita dapatkan 7 habis membagi 7. Lalu 12 kongruen dengan 5 modulo 7, karena 7 itu habis membagi 12 kurang 5. Maka kita dapatkan 7 membagi 7. Lalu 16 kongruen dengan 2 modulo 7, dikarenakan 7 habis membagi dengan 16 kurang 2, maka kita dapatkan 7 habis membagi 14. Lalu 20 kongruen dengan 6 modulo 7. Nah, karena 7 itu habis membagi 20 kurang 6, maka 7 habis membagi 14. Lalu 24 kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, karena 7 itu habis membagi dengan 24 kurang 3, maka 7 habis membagi dengan 21. Jadi, residu terkecil dari modulo 7 faktorial itu kita dapatkan 7 membagi 7, habis membagi 21. Atau 7 habis dibagi dengan 21. Nah, untuk nomor 2, jika P sama dengan 5, A sama dengan 2, maka 2,5 sama dengan 1. Solusinya, A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo 7. Kita bisa masukkan nilai A-nya. 2 pangkat 5 kurang 1 sama 2 pangkat 5 kurang 1 kongruen dengan 1 modulo 5. Maka 2 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 5 sama dengan itu 16 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah,
Lalu 5 itu habis membagi 16 dikurang 1, maka 5 habis membagi 15. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.